Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Saya doakan Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses. Kenapa kita semua membutuhkan kata-kata positif ya, teman-teman hebat. Pengalaman saya dalam kehidupan saya yang kebanyakan mengalami keterpurukan baik dalam keadaan keuangan, kesehatan, keluarga, bahkan mental, spiritual ya. Saya mengalami masa-masa terpuruk dalam berbagai fondasi kehidupan. Dalam keuangan, saya pernah mengalami masa-masa di mana besok makan apa aja nggak tahu harus makan seperti apa. Dan itu saya alami hampir selama 4 tahun lebih ya. Dalam keuangan juga setelah saya menikah, saya juga harus menjadi seorang kontraktor, kontrak sana kontrak sini karena nggak punya penghasilan tetap, dan juga ya nggak punya penghasilan yang layak, sehingga kemudian nggak mampu beli rumah, hanya bisa tinggal di kontrakan-kontrakan. Dan waktu saya kontrak itu saya udah menikah kurang lebih 1 tahun dan belum ada putri saya kembar waktu itu. Jadi secara keuangan, setelah waktu kuliah saya juga adalah marpo di masjid, office boy di masjid. Setelah kuliah saya menjadi dosen, asisten dosen di UIN Jakarta. Waktu itu saya masih ingat asisten dosen bayar sekitar 600.000 per semester. Tapi saya ingat waktu saya mengajar, walaupun dibayar murah, saya selalu menunjukkan optimisme, semangat, bahkan seperti seorang dosen yang dibayar ratusan juta gitu ya. Optimismenya saya sudah pantulkan ya, teman-teman hebat. Saya juga adalah orang yang dalam hal kesehatan sangat terpuruk, terutama karena kalau Anda baca novel My Name is Nakoy, selama 3 bulan pertama saya menjadi marpo di masjid. Waktu itu saya masih tinggal tidur di lantai masjid dengan sarung, dan baru kemudian dipanggil oleh pengurus TKM, yaitu ada Profesor Dr. Haji Nasarudin Umar MA. Dia meminta saya untuk jangan tidur lagi di emperan masjid, takut nanti akan ada follower, sekarang istilahnya follower, takut ada yang viral ngikut-ngikutin gitu. Akhirnya saya diminta untuk tinggal di atas kamar mandi, tapi dapat pekerjaan ngepel dan menjaga masjid. Jadi setiap ada suara azan, saya langsung pulang ke masjid, azan zuhur ya, setelah waktu kuliah. Dan saya membuka lapak dulu, bukan bukalapak.com, tapi buka meja dan jaga sepatu, dan kemudian saya memasang mukanya aura kasih aja. Teman-teman saya pada nitip saya, Nan sepatu ya, awas jangan sampai kotor, gue titip ya, nanti gue kasih lu jebah, macam-macam lah teman-teman kelas bercanda saya. Dan aktivitas saya di masjid itu dari mulai habis zuhur sampai jam 9 malam. Dari mulai sholat isya, setelah sholat isya saya mengunci pintu-pintu masjid, baru saya naik di lantai 2 istirahat. Dan jam 4 pagi kita udah prepare untuk ngepel sebelum subuh, dan jam 7 pagi saya sudah harus kuliah. Dan itu saya lakukan selama 4 tahun lebih, sehingga aktivitas saya selama kuliah hampir praktis tidak bisa aktif di organisasi kampus, karena waktu saya sudah diwakafkan mindfulness di masjid, betul-betul total di masjid. Jadi ketika seseorang memiliki kekuatan mindfulness, dia kemudian tidak hanya badan dia wakafkan, tapi pikiran, hati, dan dia menikmati pekerjaan tersebut, dia mensyukuri, dia memberkahi pekerjaan tersebut. Insya Allah di kemudian hari kita akan dapetin kesempatan yang bahkan gak pernah terduga ya, oleh saya, oleh kita semua. Tapi ketika seseorang bekerja, yang lebih dominan adalah kualitas transaksional, kualitas di mana dia hanya sebatas saya memberi dan saya dapat uang, ini akan dia dapatkan, tapi nggak bisa menjadikan sebagai lompatan hidup yang drastis, teman-teman hebat. Ya, sahabat-sahabat yang murid. Jadi saya juga adalah orang yang secara
secara kesehatan tadi sangat buruk karena tidur di lantai masjid selama 3 bulan. Akhirnya efeknya setiap batuk itu ada darah segar, dan darah segarnya itu divonis oleh dokter adalah paru-paru basah. Nah, ketika mendengar paru-paru basah dan harus pulang kampung, itu adalah sesuatu yang membuat saya menyakitkan sekali. Pulang kampung dan harus pulang, ya, harus pulang untuk pulang kampung karena paru-paru basah. Mendengar istilah pulang kampung dan nanti penyakitnya menular, paru-paru basah itu membuat saya rasanya ingin betul-betul menyerah aja ya untuk kuliah. Tapi apa yang terjadi ketika divonis oleh dokter saya punya paru-paru basah, dan waktu itu rasanya nggak ada uang untuk berobat. Kemudian saya mempraktekkan selama 21 hari. Dalam buku ini saya memegang dada saya dan saya praktekkan terapi afirmasi sehat, dan sudah lebih dari 10 tahun sampai hari ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak pernah lagi datang penyakit batuk berdarah, teman-teman hebat. Dan dalam pelatihan Seven Awareness yang diadakan online, saya sering bahkan mengajak peserta untuk melakukan terapi kesehatan ini, dan mereka juga dilatih untuk konsisten, istiqomah, sungguh-sungguh selama 21 hari tanpa putus mempraktekkan gerakan sehat tadi. Mohon maaf untuk Anda peserta pelatihan 21 days, belum bisa saya bagikan terapi kesehatan ini karena waktu kita terbatas hanya 4 jam. Tapi untuk Anda yang latihan 3 hari, saya ajak Anda untuk konsisten mempraktekkan gerakan olahraga ini sehingga kemudian saya doakan Anda sehat, ya. Saya doakan Anda kemudian kesehatan ini prima, maksimal, dan membuat Anda akhirnya siap menerima rezeki. Karena kalau kitanya nggak prima, nggak sehat, ya jadi masalah berikutnya. Kemudian saya dalam keluarga juga di bawah rata-rata, teman-teman hebat waktu itu. Saya adalah seorang menantu yang sama sekali nggak dibanggakan oleh ayah mertua saya. Ayah mertua saya bahkan meminta saya untuk mengakhiri pernikahan dengan putrinya karena di mata ayah mertua saya adalah mantu yang sangat tidak layak. Tidak punya rumah, tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya gaji tetap, kemudian ya sulit, ya. Kemudian pokoknya di mata mertua saya adalah mantu yang istri saya salah milih. Kenapa harus memutus tunangannya dengan pacarnya tapi memilih menikah dengan saya? Maka ketika hampir setiap kita bertemu, ayah mertua saya selalu membuat permusuhan kecil dengan saya, dan itu kemudian ditegur saya oleh Encang dalam novel My Name is Nakoi. Encang itu bilang kepada saya, lu mesti punya rumus bagaimana ngeluluhin mertua lu. Kalau lu nggak bisa ngeluluhin hati mertua lu, sampai kapanpun dia pasti masih benci sama lu gitu. Saya bilang, rumusnya apa, Cang? Rumusnya gampang, bukan duit, bukan harta, bukan jabatan. Apa, Cang? Cucu. Lagian lu kenapa nggak punya anak? Segera cepat biar kemudian mertua lu senang, lihat cucu kan senang. Saya bilang ke Encang saya, Cang Haji, ya kalau cucu pertama sih mungkin wow, Cang, tapi kalau cucu ke 15 kayaknya biasa-biasa aja gitu. Nah, Encang Haji itu mulai mikir, iya ya, gue juga udah banyak biasa aja tuh. Wah, kalau cucu udah gak bisa buat mertua lu udah gak punya cara lagi, lu luluhin hati mertua lu gitu. Dan sejak itu rasanya pintu-pintu bumi itu peluangnya terkunci, teman-teman. Saya datang ke dokter, saya datang ke rumah sakit, saya konsultasi, mereka mengatakan, Anda punya nggak keturunan kembar? Nggak ada. Istri Anda? Nggak ada. Rasanya mustahil, Mas. Rasanya nggak mungkin, Mas. Mereka, beberapa dokter rumah sakit yang saya datangi mengatakan impossible, mustahil punya anak kembar, nggak mungkin punya anak kembar. Anda nggak punya keturunan, istri Anda nggak punya keturunan.
Tapi semakin mereka mengatakan impossible dan saya merasa kalau mertua saya punya cucu kembar mungkin akan sangat spesial di mata mertua saya. Maka saya betul-betul berjuang dengan sungguh-sungguh mempraktekkan buku, waktu itu belum ada ya, belum ditulis bukunya, mempraktekkan apa yang saya pahami, apa yang saya yakini, apa yang saya ketahui sebagai sebuah terapi, sebagai sebuah metode bagaimana menjadikan yang impossible menjadi impossible. Pada tanggal 7 Mei 2007 saya punya putri kembar identik, perempuan cantik yang bukan karena keturunan kembar tetapi karena ya ikhtiar yang sungguh-sungguh dan doa yang sungguh-sungguh, panduan yang sungguh-sungguh, yang kemudian Allah melihat hambanya memohon dengan sungguh-sungguh dan diijabah, dimudahkan. Jadi dalam pelatihan self awareness saya katakan bahwa orang boleh mengatakan impossible, buat saya adalah impossible. Orang boleh mengatakan mustahil, buat saya mungkin. Orang boleh mengatakan nggak bisa, buat saya bisa. Orang boleh mengatakan nggak ada jalan, buat saya banyak jalan. Orang boleh mengatakan ya tertutup, buat saya terbuka. Tinggal kita harus punya cara-cara baru, metode baru, peluang-peluang baru, terobosan-terobosan baru untuk sukses di atas rata-rata. Saya yakin dan saya percaya bahwa Anda juga punya impian, Anda juga punya cita-cita, Anda punya target yang Anda selama ini kejar, yang selama ini Anda susun, yang selama ini Anda rencanakan dan mungkin belum berhasil. Bukan berarti nggak mungkin, bukan berarti nggak bisa. Jangan-jangan cara-caranya mesti Anda rombak. Ada butuh cara-cara baru, sebuah cara yang bahkan nggak pernah terduga sebelumnya, sebuah metode di mana Anda membutuhkan metode yang aplikatif. Anda butuh seorang mentor, Anda butuh seorang coach, Anda butuh seorang sahabat yang menekuni, mendampingi Anda dari zero, dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan sampai 21 hari melewati proses itu, teman-teman hebat. Dan saya beruntung, saya bahagia. COVID-19 ini membuat saya akhirnya punya banyak teman-teman secara virtual. Teman-teman yang ada di Surabaya, Malang, ada di Lampung, Batam, Hong Kong, Malaysia, Brunei, ada di Mesir, dan itu semuanya dengan online menjadi kekuatan kita yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa. Maka kehidupan saya, kemudian ada teman mengatakan, kok hidup Anda kayak novel, kayak drama, kayak film. Saya bilang, yes. Apa yang saya tulis dalam novel saya, My Name is Nakoy, itu bukan sesuatu yang dikarang-karang, itu bukan sesuatu yang diada-ada, tapi kehidupan yang betul-betul real, bahwa hidup saya itu penuh dengan asahan. Maka saya tulis dalam profil Nakoy, kalau Anda lihat di YouTube, profil Nakoy, Anda tulis profil Nakoy, ada kata-kata, kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia-manusia lainnya. Saya diasah oleh manusia-manusia lainnya. Saya diasah oleh bapak mertua saya, ayah mertua saya yang sangat benci kepada saya. Tapi bagaimana kemudian saya bisa forgive and forget, maafkan dan lupakan. Saya diasah oleh teman kuliah saya yang sudah semester 2 saya menyampaikan perasaan saya kepada dia, sampai lulus kuliah pun tetap dia nggak suka dengan saya, wisuda juga tetap nggak suka dengan saya, sampai kemudian ya kita sudah nggak pernah ketemu lagi setelah kuliah, dan tiba-tiba dia memberitahu bahwa dia akan menikah, tunangan, dan disitulah betul-betul hancur, galau, drop, betul-betul ingin lari ke danau dan nggak mau nyelam lagi. Dan kemudian saya ketemu masjid namanya di UMJ, saya sholat asar, saya sujud dan saya mengatakan, ya Allah, I'm surrender, ya Allah saya ikhlas, saya menyerah, saya nggak ada, saya ikhlas dan saya hanya ingin membahagiakan orang tua saya. Dan berbulan-bulan nggak ada kabar, berita dan seterusnya. Saya pikir sudah nikah, tiba-tiba dia datang bersama adiknya memberitahu bahwa dia membatalkan tunangannya dan dia memilih menikah dengan saya. Betapa bahagianya saya. Kemudian ya saya bahagia, istri saya bahagia, masalahnya mertua saya nggak bahagia. Maka saya tulis, kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia-manusia lain. Saya diasah terus oleh orang-orang terdekat. Saya diasah, dilatih oleh orang-orang yang saya cintai, tapi mereka mengasah saya, teman-teman hebat. Oleh karena itu teman-teman yang luar biasa,
Kalau Anda memiliki jalan yang sama dengan saya, kadang-kadang dikucilkan, diremehkan, dianggap nggak mampu, dianggap nggak layak, diremehkan, dianggap nggak ada oleh orang-orang sekitar Anda, ya trust me, believe me, ya Anda harus memiliki hati yang luar biasa. Anda memiliki jiwa pemaaf, hati yang gembira, hati yang tenang, agar kemudian Anda bisa memanage keadaan itu. Ketahuilah bahwa hidup Anda tidak berakhir pada hari itu, teman. Tapi justru keadaan itu menjadi turning point, menjadi lompatan berkah yang bahkan Anda sendiri nggak pernah membayangkan dahsyatnya, hebatnya, begitu luar biasa, teman-teman. Maka sahabat-sahabat Nakoi, orang-orang hebat dalam buku saya adalah orang biasa, namun hatinya luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Maka kalimat yang saya tulis dalam buku saya, satu kalimat, thanks Allah for everything. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Karena kalimat itu buat saya, membuat saya merasakan vibrasi, getaran syukur kepada Allah yang betul-betul nikmat, syukur kepada Allah yang betul-betul dahsyat, syukur kepada Allah yang betul-betul hakul yakin bahwa apa yang Allah berikan, kalau kita hakul yakin akan ada masanya di mana kita betul-betul menikmati apa yang kita syukuri tadi, teman. Maka dalam pelatihan Seven Word, saya minta kepada para peserta untuk mengucapkan kata-kata syukur yang tepat, syukur yang terbaik, syukur yang memiliki vibrasi yang kuat. Ada peserta kemarin online, ya, Bu Nurul Wahida di Surabaya, yang dia mempraktikkan itu akhirnya keajaiban datang dari anaknya yang wisuda. Ya, ada yang kemudian mempraktikkan, kemudian dapat kabar dapat rumah, ada yang kemudian dapat kabar anaknya lulus S3, ada yang kemudian dapat kabar sembuh dari penyakitnya. Buat saya semua kegembiraan itu adalah keberkahan yang pernah saya alami. Maka pelatihan Seven Awareness saya saringkan kepada semua orang yang ikut dalam pelatihan 3 hari online bahwa ini adalah sesuatu yang bukan hanya angan-angan kosong, tapi sesuatu yang real, bisa diraih, bisa didapatkan, bisa dilakukan kalau dia memiliki pola-pola yang tepat. Pelatihan offline-nya yang sudah diadakan angkatan 1 sampai 80 lebih, itu pesertanya lebih beragam lagi. 3 hari di hotel dan membayar lebih mahal, 3 juta rupiah, kalau offline 1,5 juta. Nah, buat sahabat-sahabat yang akan bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di kelas Seven Awareness angkatan yang kedua tanggal 18, 19, 20 September 2020. Uang senilai 1,5 juta memang tidak kecil, besar, mahal, berat. Tapi saya yakinkan bahwa uang itu bukan untuk foya-foya, untuk main-main, untuk membuang-buang. Uang itu untuk menjadi modal perubahan hidup Anda yang betul-betul lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dengan uang Anda investasikan, Anda belajar dan bisa mengubah kehidupan Anda yang tadinya, mohon maaf, hutangnya begitu banyak. Kemudian tahun depan terbalik, Anda yang memberikan hutang kepada banyak orang, Anda menolong sedekah kepada banyak orang. Apakah 1,5 juta adalah uang yang mahal? Saya rasa kecil. Kalau hari ini pada saat Anda ikut pelatihan, ada penyakit yang betul-betul sulit Anda rubah, sulit Anda lawan, dan kemudian Anda istiqomah mempraktekkan ilmunya dan tahun depan Anda sehat walafiat, betul-betul sehat. Pertanyaan saya, apakah 1,5 juta itu mahal atau murah? Jawabannya pasti murah, ya. Kalau kemudian 1,5 juta Anda investasi untuk diri Anda, untuk hadiahkan diri Anda, ternyata membuat keluarga, rumah tangga Anda jauh lebih tenang, jauh lebih damai dari persoalan yang sebelumnya pasti ada dan ada. Saya yakin nggak ada uang pun Anda akan cari demi masa depan Anda, teman-teman hebat. Dan itulah yang saya inginkan. Saya ingin Anda menjadi yang terbaik di antara yang baik, teman. Dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam karir, termasuk mental spiritual, teman-teman hebat. Saya berdoa semoga di tanggal 18, 19, 20 September 2020 bukan hanya orang lain, tapi ada nama Anda, ada wajah Anda, ada diri Anda dalam kelas tersebut, teman-teman hebat. Semoga Anda dimudahkan oleh Allah
bergabung bersama saya Nakoi Center. Anda bisa hubungi nomor telepon Nakoi Center 0878 7828 9001. Sampai ketemu di kelas online ya virtual. Saya Nakoi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.